Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai 9. Nanti saya akan baca buat kita. Dikatakan di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 9 menarik, dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Menarik, hari ini kita bicara tentang jangan kecut dan tawar hati. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, maka berulang-ulang dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini merupakan suatu perintah, bahkan suatu dorongan supaya Yosua ini menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Karena apa? Karena faktanya adalah seorang pemimpin yang telah memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir, sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan, yaitu Musa. Musa yang adalah orang hebat dipanggil oleh Tuhan, tentunya pada akhirnya dia pun berakhir. Saya hebatnya kita, apapun kemampuan kita dalam memimpin, di dalam bekerja, di dalam kehidupan kita, kita harus ingat hidup kita ini terbatas, ada limitnya. Sama seperti Musa, saya hebatnya Musa terbatas, dia berakhir. Tapi apakah pekerjaan Tuhan berakhir? Tidak. Pekerjaan Tuhan terus bergulir dan terus dikerjakan, nanti Tuhan yang akan menentukannya. Maka Musa sudah mempersiapkan 2 orang yang menjadi abdinya atau menjadi pendamping, pelayan, nanti menjadi regenerasi. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Tapi dalam bagian ini gak mungkin sama-sama jadi pemimpin Yosua dan Kaleb, maka harus 1 orang, yaitu Yosua yang dipilih menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian Yosua melihat fakta, Musa ini orang hebat dipakai oleh Tuhan, dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian menghadapi situasi yang tidak mudah di padang gurun, Musa bisa bertahan luar biasa karena memang bangsa yang dipimpin oleh dia adalah bangsa yang tegar teguh dikatakan. Tetapi yang menarik bahwa ada ketakutan daripada seorang Yosua karena dia adalah pemimpin yang sangat muda. Tapi realitas menunjukkan bahwa nggak mungkin mereka berhenti dalam perjalanan karena ada tanah yang dijadikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Mereka harus terus menuju ke sana. Saya melihat bahwa apa yang dihadapi ini jelas sekali realitasnya. Yang pertama yang dihadapi adalah pemimpin meninggal, mati, dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, perjalanannya masih jauh. Apakah mereka berhenti di situ atau mereka kemudian tetap berjalan? Nah, sama seperti kita, mungkin kita sedang menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mudah. Fakta ada di depan mata. Apakah kita berhenti atau kita terus berjalan? Itu tidak mudah, karena fakta menunjukkan sebetulnya perjalanan mengandung risiko. Yosua tahu bahwa perjalanan mengandung risiko luar biasa. Karena apa? Karena mereka bukan hanya akan menyeberangi sungai Yordan, tapi mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang kuat, orang Amori, orang Het, lain sebagainya. Kalau cuma berjalan menuju tanah Kanaan gampang, tapi menaklukkan, menguasai, kemudian berhadapan dengan tantangan itu tidak mudah. Nah, maka saya melihat bahwa satu sisi kita melihat ada realitas yang harus dihadapi. Realitas itu bisa positif, bisa juga negatif. Bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Bisa sulit, bisa mudah.
Tapi kalau kita perhatikan, Tuhan berulang-ulang berfirman kepada Yosua, bukankah telah kukatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, bahwa Tuhan menyertai dia, sama seperti Tuhan menyertai Musa. Menarik. Jadi Tuhan luar biasa. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat 9, bahwa berulang-ulang dikatakan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Maka sebetulnya, kenapa kita terus berjalan, bukan berhenti? Karena Tuhan mempunyai tujuan atas kehidupan kita. Kalau kita berhenti, berarti kita tidak masuk pada tujuannya Tuhan. Sama seperti orang yang sedang menggali harta yang luar biasa, dapat dikatakan mutiara. Waktu dia berhenti, maka dia tidak menemukan atau mendapatkan. Tapi waktu dia terus menggali, meskipun kondisi waktu dia menggali itu sulit, tapi membuahkan hasil, dia tiba di sana, meskipun dalam kondisi yang tidak mudah. Maka bagi saya adalah perjalanan yang kita hadapi harus kita terus kerjakan. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang kita ingin berhenti, kadang-kadang kita ingin menangis di sana. Tapi bagi saya, ketika kita sedang berjuang, pantang bagi kita untuk menangis. Pada suatu saat ada waktu bagi kita berhenti dan menangis, dan memang itu pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi ini mengingatkan kepada saya bahwa Yosua sedang mengembankan tugas yang jelas. Maka ada 3 hal yang sangat jelas yang bisa kita lihat selain daripada fakta bahwa mereka menghadapi kondisi di mana Yosua dipanggil, Musa dipanggil oleh Tuhan, kemudian di mana mereka harus menuju kepada tanah Kanaan. Tapi fakta yang 3 ini mendorong saya dan juga mendorong juga saya pikir Yosua untuk tetap berjalan. Karena apa? Karena yang memanggil adalah Allah yang jelas. Allah yang sudah menyertai Musa dalam memimpin dalam perjalanannya, sehingga mereka tiba di tempat itu. Allah yang memanggil itu Allah yang jelas, Allah yang menyertai mereka. Kemudian panggilannya jelas, tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi ditujukan kepada siapa? Kepada Yosua. Kemudian tujuannya jelas. Nah, seorang pemimpin harus tahu siapa memanggil dia, apa panggilannya, jelas atau tidak, tujuannya kemana, jelas atau tidak. Kalau enggak, ya seseorang pasti akan berhenti. Maka dalam pemahaman kebanyakan orang bicara tentang visi dan misi, itu bicara tentang bukan hanya sebetulnya tujuan kemana, tapi sebetulnya dasarnya siapa yang memanggil kita. Ya, kalau Tuhan yang memanggil kita, maka Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Maka menarik ketika kita bicara tentang jalan kecut dan tawar hati, kemudian diberikan peneguhan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa kita tidak kecut dan tawar hati? Meskipun kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah, berhadapan dengan situasi mungkin bagi kita untuk sekarang ini situasi yang tidak menentu ya. Tetapi karena ada Tuhan yang menyertai, itulah kekuatan kita. Apa yang jadi kekuatan kita hari ini? Apakah kita mau bergantung pada kesehatan kita? Kita mau bergantung kepada keluarga kita mau bergantung kepada kemapanan kita, lain sebagainya. Apakah kita mau bergantung pada hal itu? Pada suatu saat itu bisa naik, itu bisa turun. Kondisi-kondisi seperti itu bisa naik, bisa turun. Tetapi penyertaan Tuhan itu menjadi bagian yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Sehingga menurut saya yang membuat kita bahagia bukan hanya kita dapat segala sesuatu berupa materi daripada Tuhan, tetapi juga bicara tentang bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan menyertai, segelap apapun jalan kita, sesulit apapun kondisi kehidupan kita, sehebat apapun badai yang kita hadapi, maka kita akan terus bisa melangkah karena Tuhan menyertai. Sama seperti bangsa Israel keluar daripada perbudakan Mesir, mereka berhadapan dengan laut Tebrau dikatakan. Kalau mereka mundur, mereka berhadapan dengan pasukan dan tentara Firaun, mereka akan mati. Kalau mereka maju juga mati karena laut Tebrau. Jadi mereka dalam situasi yang tertutup.
Mereka nggak mungkin maju, mereka nggak mungkin mundur. Tapi dalam situasi itu, apakah Tuhan tidak menolong mereka? Tuhan justru menunjukkan tentang penyertaannya yang sempurna. Sehingga kadang-kadang kita rasa, kok jalan sudah buntu, kok kita sudah cengeng mereka luar biasa. Tapi Tuhan menghibur dengan caranya yang membukakan cara yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan. Dan itulah cara Tuhan. Tidak selalu bisa didikte, dibayangi, dirumuskan dengan pemikiran kita. Tapi selalu ada cara Tuhan untuk membuat jalan bagi kehidupan kita. Sehingga penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahkan menjadi kebahagiaan bagi kita. Kalau Tuhan serta, itu cukup bagi kita. Ada suatu pikiran berkata, sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Siapa menyertai kita mulai kita lahir sehingga kita hari ini ada, sampai kita bisa melakukan banyak hal, sampai hari ini. Waktu kita sakit, siapa menyembuhkan kita? Waktu kita kekurangan hikmat, siapa yang memberikan hikmat pada kita? Siapa yang menolong kita hingga hari ini? Sepertinya kita. Tetapi sebetulnya ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kalimat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, menarik tafsirannya berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah mengangkat tangannya dari kehidupan kita. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan pun serius menyertai kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa merasakan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita? Bisa nggak kita merasakan bagaimana saya bisa bernafas? Itu karena berkat Tuhan. Bisa nggak kita merasakan saya ini sehat? Itu karena berkat Tuhan. Bisakah saya merasakan bahwa saya bisa melayani, saya bisa bekerja, saya bisa menjalin relasi dengan banyak orang? Itu pun karena berkat belas kasihan Tuhan bagi kehidupan saya. Nah, sehingga dalam bagian ini kita harus melihat bahwa Allah tidak pernah beranjak, Allah tidak pernah mengangkat tangannya, bahkan Allah selalu menuntun memelihara kita. Dan kepada bangsa Israel, Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan berjalan di depan dan Tuhan juga berjalan di belakang. Tuhan memimpin pada siang hari, Tuhan juga memimpin pada malam hari. Dan kemudian mereka tiba di tanah Kanaan. Tetapi yang menarik dalam bagian ini, Yosua menghadapi situasi yang demikian. Dia menjadi takut, dia menjadi khawatir, dia menjadi kecut, karena dia rasa, mungkin dia berpikir, wah saya sendiri. Tapi Tuhan meneguhkan, Yosua kamu tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan kamu. Sehingga kalau kita maknai sebetulnya arti kata kecut hati dan tawar hati, kecut hati adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa gentar, merasa kecil hati, seorang merasa takut, seorang merasa ngeri, kemudian hatinya itu penuh dengan debar-debar. Itu kecut hati. Kemudian waktu orang bicara tentang tawar hati, maka dalam kondisi ini orang mengalami yang namanya perasaan hamba. Sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Dalam kondisi yang beku, dingin, dia patah semangat, tidak memiliki daya juang. Sehingga tanpa gairah, tanpa harapan, dan orang seperti ini sebetulnya kalah sebelum berperang. Maka kalau kita sudah tenggelam dalam yang namanya kecut hati, tawar hati, itu sebetulnya sudah perasaan yang dalam, yang terpuruk. Kita perlu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga dalam bagian ini Tuhan berkata, kamu tidak perlu tawar, kecut hati, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan beberapa kali di dalam Alkitab diberikan dalam penjelasan yang berbeda bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Itu bicara tentang Tuhan yang berserta dengan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang Alfa Omega, yang awal dan akhir. Mulai dari awal sampai akhir, semua ada dalam tangannya. Sehingga Billy Graham berkata bahwa pada akhirnya waktu saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya baik-baik saja. Karena pada akhirnya waktu kita diciptakan oleh Tuhan, dalam perjalanan yang tidak mudah, kita akan berjumpa dengan Tuhan.
Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita berbuat dosa, dikatakan di dalam Alkitab, ada berbuat dosa, Tuhan mencari mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Waktu mereka dalam perbudakan, Tuhan mengangkat mereka keluar daripada perbudakan. Bangsa Israel bukan hanya menghadapi kondisi dalam perbudakan di Mesir, tapi juga menghadapi pembuangan-pembuangan. Mereka berada di pembuangan Babilonia, Media Persia, kemudian Yunani, kemudian Roma. Mereka keluar dari sana karena pertolongan Tuhan. Dan dalam sejarah membuktikan bahwa Tuhan memang Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa memahami apa yang dikatakan di dalam Amsal ya. Amsal berkata dalam pasal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Maka dikatakan selain daripada kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai, maka kita bisa melihat saya pun perlu menguatkan hati saya, meneguhkan hati saya, supaya saya ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Alkitab juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita menjadi hati yang kecut dan tawar, bagaimana bisa terpancar kehidupan dari kehidupan kita? Tidak mungkin. Maka hati kita harus diisi dengan sesuatu yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam bagian ini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi supaya kita tidak kecut dan tawar hati, memang ada penyertaan Tuhan. Saya harus meneguhkan hati saya, supaya hati saya ini menjadi kokoh, kuat, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Bukan ini bukan suatu kepercayaan diri yang dimotivasi, tidak. Tetapi ini memang meneguhkan hati kita supaya kita tahu bahwa oh, Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai saya karena Tuhan panggil saya. Maka penyertaan yang sama yang Tuhan berikan kepada Musa, hal itu yang sama juga yang diberikan kepada saya, dan membuat saya bisa teguh berjalan, melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan kehendak-Nya. Maka kontrollah hati kita, supaya hati kita ini jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Bangunlah hati kita dengan kekuatan daripada Tuhan, sehingga ada kehidupan di sana. Jadi jangan menenggelamkan hati kita, jangan membiarkan hati kita untuk terkecoh dan terpuruk karena situasi-situasi yang tidak mudah. Karena sebetulnya yang mempengaruhi hidup kita itu banyak sekali yang membuat kita kecut dan tawar hati. Misalnya ketika situasi hidup itu tiba-tiba berubah. Misalnya dari tidak pandemi jadi pandemi, dari sehat menjadi sakit, dari semuanya lancar menjadi tersendat, dari yang tadinya begitu setia orang-orang kepada kita atau pasangan setia kepada kita menjadi tidak setia. Nah, itu bisa menimbulkan kecut hati. Dari tadinya semuanya aman-aman saja, semuanya baik-baik saja, tapi sekarang kacau, berantakan, bahkan penuh dengan hambatan. Dan seakan kita, waktu kita berusaha, berupaya, seakan-akan ada jalan buntu, dan jalan buntu. Di sana kita bergumul, bagaimana kita memahami tentang kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga ada orang berkata, saya sudah berusaha, kok susah sekali. Saya sudah berdoa, kok nggak ada jawaban. Kemudian banyak orang memilih untuk menyelesaikan hidupnya dengan cara yang tidak benar. Dan kita harus menjadi orang yang meneguhkan hati kita bahwa sebetulnya dalam situasi yang demikian Tuhan sedang mengukir kehidupan kita, supaya kita bersandar kepada Dia, bergantung pada Dia. Maka saya bisa melihat situasi-situasi dalam hidup bahwa kita memang harus yang pertama melihat Tuhanlah satu-satunya andalan bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa harap pada siapapun, kepada manusia, kepada teman, kepada keluarga. Dalam jalan hidup kita kemudian tahu bahwa pada akhirnya kita hanya bisa bersandar kepada kekuatan Tuhan.
Mengharapkan orang lain bisa mengecewakan. Mengharapkan orang lain pun lemah, mempunyai pergumulan mungkin lebih daripada kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka disitulah kekuatan bagi kehidupan kita untuk terus berpacu maju. Sehingga mengapa kita tidak kuat, kemudian kita menjadi kecut dan tawar hati, karena kita tidak lagi memandang kepada Tuhan, tapi kita memandang kepada sesuatu yang di bawah sini. Kita berpikir inilah solusinya. Padahal solusi ini mungkin adalah berkat yang menghibur kita, tapi sebetulnya solusi yang terbaik adalah Tuhan itu sendiri, yang tidak pernah meninggalkan membiarkan kita. Dan dalam situasi demikian, bahwa kalau orang terus berada dalam kecut hati dan tawar hati, orang itu bisa tanpa arah dan gak mengerti maksud Tuhan itu apa. Kemudian orang itu bisa bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Sehingga kita perlu memahami kehendak Tuhan. Maka jangan bergantung pada pengertian kita sendiri. Itu Alkitab juga katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah mengandalkan pengertian kita sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan memimpin atau meluruskan jalan kehidupan kita. Jadi jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan meninggalkan kita seorang diri. Manusia bisa melepaskan tangan daripada kita, manusia bisa melepaskan kita, manusia bisa tidak setia kepada kita, tapi Tuhan adalah Allah yang setia. Nah, bagaimanapun dalam situasi berat apapun, kita masih memiliki harapan. Dan memang apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang merupakan sesuatu yang luar biasa yang disampaikan. Jadi dalam bagian ini kita perlu memahami bahwa firman Tuhan adalah pendukung atau penolong, adalah terang cahaya bagi kehidupan kita. Maka renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi yang pertama, kita memahami Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kita perlu meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita dan meneguhkannya. Kemudian yang ketiga adalah renungkanlah firman itu siang dan malam. Waktu kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita pasti menerka-nerka, mencari-cari cara, mencari-cari solusi dengan kekuatan kita. Tapi waktu firman Tuhan kita baca, itu meneguhkan kita, menolong kita bahwa oh ternyata banyak juga dalam perjalanan kehidupan orang-orang menghadapi situasi yang sulit, tapi mereka dimampukan, dikuatkan karena Tuhan bersama dengan mereka. Sama seperti Gideon misalnya. Saya menarik membaca Gideon. Gideon merasa takut menghadapi suatu bangsa yang besar. Tapi bangsa itu adalah bangsa yang memeras mereka luar biasa. Waktu mereka menanam, bangsa itu datang kemudian menghabiskan tanaman mereka. Mereka punya ternak, bangsa yang jahat itu datang, habislah ternak mereka. Tapi firman Tuhan datang kepada Gideon bahwa sesuatu itu terjadi karena mereka selama ini ada kesalahan menyembah berhala. Maka dia harus menyingkirkan berhala-berhala, kemudian harus berperang melawan bangsa yang jahat itu. Tapi secara hitungan nggak masuk akal, karena bangsa itu besar sekali jumlahnya. Sementara Gideon dikatakan dia memiliki pasukan yang sangat sedikit dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang jahat itu. Tapi apa yang tidak dipikirkan oleh Gideon, justru Tuhan menseleksi lagi jumlah dari yang dianggap sedikit itu. Hingga pasukan yang berperang itu jumlahnya 300 orang. Bagaimana 300 bisa mengalahkan jumlah yang banyak? Tuhan berkata, supaya mereka jangan berkata bahwa mereka hebat, tapi Tuhanlah sebetulnya yang berperang bagi mereka. Jadi kekuatan kita bukan pada letak kehidupan kita yang hebat luar biasa. Sehingga Alkitab juga berkata bahwa jangan mengandalkan kekuatan tentara Mesir, jangan mengandalkan kuda-kuda mereka, tapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan pernah kecut dan tawar hati menghadapi segala situasi kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi suluh pelita bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita kurang belajar firman Tuhan, kurang memahaminya, maka kita menjadi akan khawatir dan kita mencari-cari cara sendiri,
Waktu cara itu buntu, maka kita berpikir bahwa oh ternyata tidak ada solusi bagi saya. Nah, sehingga dalam bagian ini kita perlu bertindak sesuai dengan ketetapan kehendak Tuhan. Sehingga dalam bagian ini juga dikatakan bertindaklah hati-hati. Supaya apa? Supaya perjalanan kita itu menjadi perjalanan yang berhasil dan beruntung. Artinya apa? Jangan kita sembrono, jangan sembarangan dalam perjalanan kehidupan kita. Meskipun Tuhan sudah menyertai, meskipun kita sudah menemukan menguatkan hati, meskipun firman Tuhan menjadi pelita terang bagi kehidupan kita, tidak boleh kita bertindak dengan hati-hati. Bertindaklah sesuai dengan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu yang benar, ya jangan melakukan kesalahan. Berusaha melakukan hal yang baik yang benar, seperti yang Tuhan mau. Ya maka perlu bijaksana daripada Tuhan untuk menerangi hati kita, sehingga perlu Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Ya saya berpikir bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini memang kita betul-betul harus hati-hati. Harus sedang manusia dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita hitung konsekuensi-konsekuensinya. Ya kalau bicara tentang dosa kita sudah tahu itu konsekuensinya bagaimana. Tapi kalau bicara tentang keputusan-keputusan, kita harus hitung dampaknya bagi saya bagaimana, dampak bagi keluarga saya bagaimana, dampak kalau saya sebagai hamba Tuhan, dampaknya bagi jemaat bagaimana, lain sebagainya kita harus hitung, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, sehingga waktu kita mengambil keputusan, ya kalau saya cenderung mengambil keputusan dengan suatu pemikiran bahwa ini dampaknya untuk pelayanan bagaimana. Ya kalau sudah terlewat batas, maka keputusannya memang harus idealis, ya benar-benar salah-salah. Tapi kalau dalam konteks suatu pembelajaran, orang itu bisa diingatkan, bisa diarahkan, maka kita akan memberikan suatu keputusan-keputusan yang mengarahkan orang itu untuk tidak lagi dan lebih maju dalam kehidupan dia. Nah maka dalam bagian ini saya pikir bahwa Yosua bisa kuat, bisa teguh, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang bersama dengan dia. Keputusan-keputusan yang diambil Yosua dalam perjalanannya nanti, dia memerlukan hikmat daripada Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita meyakini kalau Tuhan pimpin, maka itu cukup bagi kehidupan kita. Sehingga kesimpulannya adalah kita berjalan dalam dunia ini tidak selalu berada di jalan yang mudah. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi sepertinya mati, sepertinya buntu, sepertinya berhenti. Tapi ingat, saya selalu menunjukkan bahwa di padang gurun sekalipun selalu ada mata air surgawi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di padang gurun sekalipun ada mata air. Ya kita bersyukur kita ada di lembah-lembah, kita bisa menikmati air yang dengan sangat mudah. Tapi orang di padang gurun bisa berebutan air. Tapi di sana pun ada mata air yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah sehingga jangan kecut dan tawar hati. Dalam situasi apapun selalu ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa.